keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing saat teduh. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Nyatakanlah syukurmu kepadanya, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Raja yang mulia, biarlah
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini dari Amsal 4 ayat 13 sampai 14. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Oh
ditetapkan pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat bertemu dalam ibadah online kita AKBP Resort Tanjung Priuk pada minggu ini. Firman Tuhan pada minggu ini dari 2 Timotius 2 ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakannya kepada kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang percaya atau orang Kristen bukanlah hal yang kebetulan terjadi. Sebab dalam Yohanes 15 ayat 16a dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan dalam Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil masuk ke dalam kehendak dan rencananya. Ini menunjukkan bahwa kita istimewa dan berharga di mata Tuhan, karena Tuhan yang memilih kita. Sebagai umat yang dipilih dan diselamatkan, maka layaklah kita mengucap syukur kepada Allah. Sebab sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, atau sekeras apapun usaha yang kita perbuat, namun jika Allah tidak mau memilih kita, maka semuanya itu akan sia-sia belaka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesebelasan tim sepak bola, pemain yang ada merupakan pemain pilihan yang telah lolos seleksi dari sekian banyak orang yang bisa bermain sepak bola. Para pemain ini juga bukan sembarangan orang, namun mereka telah teruji dalam pertandingan-pertandingan yang ada. Seleksi pemain juga dilakukan secara ketat supaya bagi mereka yang telah lolos seleksi adalah orang yang benar-benar memiliki kemampuan bermain yang bagus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau untuk sebuah tim sepak bola saja dilakukan seleksi yang demikian panjang dan mempunyai standar yang ketat, bagaimana kemudian Allah memilih umat yang akan diselamatkan olehnya? Tentu karya penebusan Allah melalui Kristus adalah bukan hal yang main-main, karena Allah sendiri yang mengutus putranya untuk melakukan tugas mulia bagi kita umat pilihannya. Masing-masing kita adalah umat pilihan Allah yang telah dipilihnya sendiri. Jikalau tim sepak bola adalah orang-orang pilihan, terlebih lagi kita
yang telah dipilih oleh Allah sendiri. Kita begitu berharga di mata Allah sehingga Dia telah memilih kita. Semua bukan karena usaha atau perbuatan yang telah kita lakukan, melainkan oleh karena kasih kemurahan Allah semata. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai anak kita merasa bangga jika kita mendengar orang lain berkata betapa miripnya kita dengan orang tua kita. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah orang tua kita merasa bangga memiliki anak seperti kita? Allah sebagai pencipta kita adalah Allah yang berhak memiliki kehendak apapun yang tidak dapat diganggu-gugat. Ketika Adam dan Hawa memakan buah yang mungkin tidak sampai habis, namun Allah menghukum bukan hanya mereka berdua, namun seluruh umat manusia yang lahir ke dunia ini. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa Allah yang berhak murka karena ketidaktaatan manusia kepadanya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak memiliki sedikit pun kewajiban untuk menyelamatkan kita. Namun karena kasih-Nya, Dia mengaruniakan anaknya untuk datang ke dunia ini dan mati untuk menyelamatkan manusia yang dipilihnya, untuk percaya kepadanya sebagai juru selamat. Hal inilah yang membuat kita menyadari bahwa hidup kita yang sudah diselamatkan memiliki tujuan yang pasti. Kasih-Nya yang begitu besar telah menyelamatkan kita agar hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Pengalaman rohani dalam iman Kristen sangat diperlukan. Tidak seorang pun yang kebetulan menjadi Kristen. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Jika kita menjawab ya terhadap panggilan Tuhan, maka Tuhan memberikan penghiburan dan memperbaharui semangat kita, dan Tuhan memberi kekuatan yang baru agar kita tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang pilihan Allah, kita harus memahami benar pengertian dipilih Allah, di mana kita dipilih oleh Allah berarti kita diberikan tanggung jawab sebagai garam dunia dan untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid-Nya. Ini adalah perintah yang harus kita kerjakan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Melalui nasihat Rasul Paulus ini, kita dikuatkan agar selalu berdiri teguh dan berpegang pada firman Tuhan. Kristus menjadi sumber pengharapan, penghiburan sejati, sumber datangnya segala hal yang baik bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini dengan penuh kemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada minggu ini Tuhan, yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, dan biarlah Tuhan mengajari kami dengan Roh Kudus dan hikmat-Mu, agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, berkatilah kami, agar kami Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Demikian juga Tuhan ajari kami untuk senantiasa mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami menyatakan semua itu karena kasih kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa buat pelayanan di tengah-tengah gereja KBP Resort Tanjung Priuk. Engkau Tuhan yang memberkati, sehingga menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap yang mendengarkan dan merasakannya. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit. Mari Tuhan Engkau berikan kesembuhan, Kau berikan semangat hidup,
dan Engkau berikan pengharapan agar senantiasa mereka yakin dan percaya Tuhan Engkau adalah dokter dari segala dokter yang mampu Tuhan menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan setiap keluarga yang merawat agar penuh kesabaran dan penuh pengharapan yang daripada-Mu. Juga Tuhan para medis juga Tuhan yang memberikan proses pengobatan. Kau Tuhan berikan hikmat bijaksana, dan biarlah semua itu merupakan saluran berkat kasih Tuhan kepada mereka. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan usia mereka. Tolong Tuhan Engkau mengajar mereka agar senantiasa mengucap syukur bahwa semua itu hanya karena berkat kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan. Kau Tuhan tolong topang iman percaya mereka agar mereka senantiasa berpengharapan bahwa Engkau akan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak kami, Kau Tuhan memberkati agar senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan senantiasa melakukan yang seturut kehendak-Mu. Dan juga Engkau berkati setiap proses kehidupan, proses rencana, cita-cita dan pendidikan mereka, sehingga mereka bersuka cita Tuhan oleh karena kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Tuhan juga pesta Gotilon yang dilaksanakan pada hari ini Tuhan di Gereja HKBP Volker dan HKBP Gading Indah, sehingga semuanya Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan rencana pesta Gotilon HKBP Tanjung Priok pada minggu akan datang, Kau juga berkati setiap persiapannya Tuhan sehingga dapat terlaksana dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan kami dari dosa kami agar kami semakin Engkau layakkan menerima berkat kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bersukacita hari ini dalam menyambut berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.